Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, berikut kita sajikan video pelaksanaan pembelajaran secara daring sebagai salah satu tugas dalam pembuatan video peer teaching pada PPG YN Bukit Tinggi tahun 2022. Mari kita saksikan. Oke, baik. Anak-anak Pak semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kurang bersemangat anak-anak Bapak ini. Nggak kompak salamnya. Ulangi lagi lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semangat sekali anak Bapak hari ini. Mudah-mudahan sampai akhir pembelajaran tetap semangat. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak Bapak? Sehat? Sehat, Pak. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Udah makan pagi belum? Belum, Pak. Ada yang belum? Saya belum. Rame, Pak. Saya belum, Pak. Jangan sampai gara-gara tidak makan kita sedang belajar itu sakit perut. Nah, minimal ambillah sekepal nasi, lalu kita suap satu kepal pun cukup. Yang penting ada energi. Nah, jadi itu. Kemudian dengan jaringan anak-anak Bapak, suara Bapak jelas enggak? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ada yang enggak jelas? Ada yang Jelas, berbeda? Pak. Alhamdulillah, luar biasa. Ini memang betul-betul dipersiapkan anak Bapak untuk belajar. Walaupun kita dalam keadaan terkendala untuk tatap muka, tapi tetap berusaha untuk tampil maksimal dan belajar dengan maksimal. Syukur Alhamdulillah. Baik. Ini link daftar hadirnya atau kehadiran kamu sudah Bapak kirim di grup. Linknya cuma Bapak beri waktu 5 menit. Lewat dari 5 menit yang Bapak tetapkan, link akan Bapak hilang sendiri secara otomatis. Silahkan diisi linknya, Bapak beri waktu 1 menit. SMK bisa kerja, mantap. Oke, alhamdulillah. Bapak mau bertanya ini. Tadi subuh siapa yang sholat berjamaah di masjid? Silakan tunjuk tangan. Siapa? Oh, Dedi bagus. Rahmat juga bagus. Wih, semuanya tunjuk tangan. Alhamdulillah, ini luar biasa sekali. Memang betul-betul siswa di kelas ini luar biasa. Mudah-mudahan senantiasa seperti itu. Siapa yang tahu apa keuntungan yang diperoleh orang yang sering baca Al-Quran? Silakan simak tayangan berikut. Ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafifah وما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض Bismillahirrahmanirrahim. Dari 3 video yang Bapak kirim tadi, apa kira-kira pelajaran yang bisa diambil? Silakan simak tayangan video berikut.
Ingat, bukan yang paling tajam, tapi yang paling bersungguh-sungguh. Manjadah wajadah. Ada satu lagi pesan. Siapa yang tahu? Keberhasilan itu bukan didasarkan karena kehebatan seseorang, Pak, tetapi didasarkan atas kesungguhan. Kaya atau miskin tidak menjamin juga seseorang itu berhasil. Apa jaminannya seseorang bisa berhasil? Adalah kesungguhan. Kemudian yang akan kita capai, yang harus kita capai dalam pembelajaran hari ini adalah, nah ini, lanjut. Ini peta konsep denah atau proses yang harus kita lalui nanti. Nah, namun sebelum itu, Bapak ingin terlebih dulu mengetahui kemampuan awal kamu, supaya Bapak ada langkah bagaimana proses kita untuk yang akan dilakukan berikutnya. Sebentar Bapak kirim link pretestnya ke grup. Udah Bapak kirim di grup. Silakan kamu buka. Waktu Bapak berikan cuma 3 menit. Selesaikan pretest ini, soalnya sedikit. Lakukan 3 menit. Silakan, Bapak tunggu. Ulang lagi. SMK. Bisa. Kerja. Mantap. Lalu jangan sampai lengah. Oke. Ini kenapa kita harus membaca Al-Quran dengan betul. Kita pertama sebagai contoh. Ini apa yang kamu lihat ini? Ada jalan di ujungnya jannah. Kelihatan kan? Kelihatan, Nak? Pak. Nah, balap di sini. Nah, kira-kira apa maknanya ini? Kira rambunya, Pak. Ada rambu. Dalam pembelajaran ini, membaca Al-Quran harus sesuai dengan rambu-rambu yang dalam kelompok ini. Nanti Bapak akan kelompokkan kamu dalam diskusi kecil, namanya breakout room. Ada kelompok kecil, nanti kamu berdiskusi di sini. Bapak bagi langsung dengan secara acak otomatis sistem yang akan membagi. Nanti kamu akan diarahkan langsung masuk ke grup kamu. Nah, kelompok 1 ini, silakan nanti kamu pilih siapa ketua kelasnya. Kelompok 2 ini, kelompok 3 ini, kelompok 4 ini. Apa yang kita kerjakan dalam kelompok? Pertama, hakikat berpikir kritis. Yang kedua adalah masalah kontemporer, tajwid. Nanti terakhir Pak kasih permainan. Tugas yang harus dikerjakan kelompok. Apa langkah-langkah, apa kerja-kerja yang akan dikerjakan oleh setiap kelompok. Pertama yang membahas tentang apa pengertian berpikir kritis. Paham kan? Apa itu mulai dari kritis, apa itu berpikir, apa itu berpikir kritis. Nah, kamu lihat kan ada 3 tadi itu kan? Berapa tadi? Nanda berapa tadi? 3, Pak. 3, Roza. 3, Pak. 3. Silahkan pilih, terserah mana yang diinginkan kelompok. Pilih satu masalah. Yang harus dicari di masalah tadi adalah apa pokok masalah di sana. Apa yang menjadi perbincangan di kamu dalam masalah tadi. Yang kedua, kok bisa seperti itu? Apa penyebabnya? Paham kan? Yang ketiga, kita kaitkan dengan teori-teori yang ada, terutama dengan kajian yang mana sikap sebagai seorang yang mengambil pelajaran dari hal tersebut. Nah, ini yang harus kamu kerjakan dalam kelompoknya. Nanti yang terakhir baru tajwid. Tajwid ini yang harus kamu lakukan adalah pertama, buat tabelnya seperti ini, terserahlah modelnya nanti. Pertama, lafal ayatnya, potongan ayat, buat. Kemudian di sampingnya, apa hukum bacaannya? Berikutnya, bagaimana cara membacanya? Contoh, mim ba'di, apa lafal latinnya? Atau jelaskan bagaimana cara membacanya di sana. Kemudian yang berikut, apa, kenapa dibaca seperti itu, apa alasan. Misal, karena baris 2 bertemu dengan huruf sin misalnya. Nah, ini tabel dalam kerjanya. Nanti link LKPD Bapak kirimkan, kamu tulis-tulis nanti dalam kelompoknya. Kemudian yang terakhir, Bapak kasih game permainan. Ini ada kertas segitiga kecil-kecil, Pak gabungkan banyak-banyak, nanti susun menjadi sebuah piramida besar. Kita buat permainan dalam bentuk word wall nanti. Karena kita tidak bertatap muka, kita pindahkan melalui aplikasi, namanya aplikasi word wall. Oke, paham tugas-tugas kelompok, Nak? Sebelum Bapak masukkan ke dalam grupnya masing-masing, grup kelompok kecil, Bapak masukkan kamu ke dalam grup masing-masing. Di sana kamu nanti harus mengumpulkan data, bereksperimen, melakukan penelitian, memecahkan kasus-kasus yang ada. Nah, sebentar ya Bapak bagikan ke dalam kelompoknya. Ingat, semua anggota kelompok harus aktif diskusi dalam kelompoknya. Nanti Bapak pantau
pertama mungkin Pak pantau di grup 1, kelompok 2, kelompok 3. Harus kamu aktif semuanya. Kalau nanti ternyata Pak lihat hanya Roza aja yang ngomong. Nah, nanti Roza aja yang dapat nilai. Nah, oke. Paham kerjanya kan? Kerja sama. Baik, Bapak bagikan dengan anggota kelompoknya dulu. Nah, Bapak aktifkan dulu breakout room-nya. Nah, silakan masuk ke kelompok masing-masing. Waktu Bapak berikan 15 menit. Secara otomatis 15 menit kamu akan kembali ke grup utama ini. Oke, silakan. Oke, alhamdulillah sudah selesai diskusi sepertinya Bapak lihat. Semua kelompok Bapak perhatikan tadi ketika Pak intip dalam kelompok masing-masing aktif, nggak ada yang tidak aktif. Oke, baik. Nah, sekarang termen keempat. Kita berikan kesempatan kepada masing-masing kelompok untuk menampilkan materi yang ditugaskan kepada kelompok masing-masing. Di mana pembagian materinya tadi? Nah, ini. Silakan kepada kelompok 1 akan menguraikan apa itu berpikir kritis. Kemudian kamu bacakan ayat Al-Quran yang benar. Kelompok kedua nanti dia mereka pilih dalam kelompoknya. Kelompok 3 menjelaskan, memaparkan hukum tajwid. Kelompok 4 menayangkan hasil piramida yang mereka buat. Kemudian tampilkan, jelaskan pada teman kenapa dibikin seperti itu. Paham kan? Nah, ayo silakan kelompok 1. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini hasil diskusi kami. Nanti kalau salah diperbaiki Pak ya. Kira-kira Pak, tambahan tadi kelompok 2 nih Pak. Terima kasih Pak. Ya. Tepuk tangannya dulu. Kira-kira Pak, tambahan tadi kelompok 2 nih Pak. Terima kasih Pak. Ya. Tepuk tangannya dulu. Pak. SMK Bisa. Bisa. Kerja. Mantap. Mantap. Oke, luar biasa. Nah, karena waktu kita tinggal 10 menit lagi, kita coba tarik kesimpulan dari hasil diskusi kita tadi, di mana kelompoknya nanti akan membuat hasil diskusinya di catatan masing-masing, kemudian satu diantaranya buat peta konsep nanti dikumpulkan kepada Bapak. Kita bisa menyimpulkan apa kesimpulan kira-kira diskusi kita pada hari ini. Nanda, silakan. Kayaknya mau bicara. Baik Pak, kalau Allah memerintahkan kita untuk selalu berpikir kritis Pak, Oke, nggak boleh bengong-bengong. Kemudian harus pandai membaca Al-Quran supaya nanti yang menjadi teman kita di akhirat. Sebagai refleksi kegiatan diskusi kita hari ini, kira-kira apa kelemahan dari diskusi kita dengan Zoom hari ini? Kekurangannya Pak, kita aja Pak di Zoom ini kita kurang fokus Pak. Untuk kedepannya gimana yang terbaik? Tatap muka Pak. Yang Itu aja. tatap muka bagus lagi Pak. Mudah-mudahan pandemi kita ini berlalu, kita lancar seperti biasa ya. Amin. Oke, sebelum luar. Ya Pak, kasih Pak. Baik, silakan ini link Bapak kirim dulu, proses menggunakan aplikasi Quizizz seperti main game kamu biasanya di rumah. Oh, baik. Cuma 5 menit ya. Silakan. Ya. Kita membahas tentang asbabun nuzul surat ini, kemudian dan lain-lain sampai habis materi bab ini. Nah, jadi pelajari di rumah, buat resume nilai luar biasa pembelajaran hari ini. Teman-teman semuanya, baik kita akhiri pertemuan kita dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillah. Minggu depan tetap sehat, tetap semangat. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak